Kita sedang hidup di masa di mana firman Tuhan satu demi satu digenapi secara akurat, tepat. Karena itu kita bukan hanya berdoa, saudaraku, untuk bisa memahami, tetapi kita perlu berdoa, kita menjadi orang-orang berhikmat, bisa mensiasati. Contoh, ada ayat yang berkata bahwa nanti akan datang gempa bumi, akan datang kelaparan, akan datang penyesatan, akan datang kemurtatan, akan datang aniaya. Semua bangsa akan membenci kamu karena namaku. Kita nggak bisa menghindar dari semuanya itu, Bapak Ibu. Tetapi kita perlu mensiasati bagaimana kita menghadapi semua situasi yang akan terjadi di situ. Karena Alkitab berkata nanti ketika masa-masa sulit itu, pada pemerintahan antikris, siapa ditentukan ditawan, ditawan. Siapa ditentukan dibunuh, dia akan dibunuh. Yang paling penting di situ ialah daya tahan, ketabahan, ketekunan, kesetiaan, dan iman. Karena itu kita nggak bisa menghindar. Ya, kalau orang coba menghindar dari COVID, ya boleh-boleh saja. Tetapi orang tidak bisa menghindar dari yang namanya kematian. Kita berpikir, oh karena mungkin saya nggak masuk rumah sakit, atau karena saya nggak punya uang, nggak bisa masuk rumah sakit, bisa mati. Belum tentu juga. Ada banyak orang-orang kaya, punya segala-galanya, punya pesawat pribadi, punya mobil-mobil mewah, masuk rumah sakit paling kaya, mati juga. Jadi mati itu bukan karena COVID, mati itu karena memang udah waktunya. Karena itu sebelum mati, manfaatkan hidup saudara sebaik-baiknya. Tahu udah situasinya genting, sepertinya hari-hari ini banyak orang day to day, minggu per minggu, bulan ke bulan, kalau bisa lewati hari demi hari itu sepertinya itu luar biasa sekali. Karena ada orang-orang sudah nggak bisa nyampe di hari ini. Karena itu bersyukur kalau saudara masih dipercayakan hidup di dunia ini. Tentu ada maksud Tuhan, saudara masih ada di dunia ini. Yang pertama, supaya saudara bertobat. Yang kedua, manfaatkan waktu saudara untuk jadi berkat. Alkitab berkata, semua akan digoncang, akan tergoncangkan di atas, di bawah, ekonomi, politik, semua. Kita udah lihat hanya gara-gara COVID-19 yang tidak kelihatan, saudara-saudaraku, ekonomi dunia goncang. Ya, banyak orang depresi, banyak orang stres. Masih makan, tapi seolah-olah udah ketakutan semuanya. Karena itu, saya mau katakan begini. Tuhan Yesus berkata bahwa ada dua rumah. Satu dibangun di atas batu, satu dibangun di atas pasir. Kedua rumah ini, entah yang dibangun di atas batu, entah yang dibangun di atas pasir, kena angin, kena hujan, kena banjir. Ya, di Siantar sekarang ini lagi musim cuaca panas, tiba-tiba hujan deras disertai angin. Banyak pohon-pohon tumbang, reklame tumbang. Kemarin bangunan gereja kita, geraha kita baru dipasang jam 10 karena trik panas, tiba-tiba jam 12 hujan deras dengan angin yang kencang, jadi dia belum kuat, batu batanya rubuh, saudara-saudara. Untung tukang nggak pas di bawah kotak lift itu. Buar, satu jatuh ke tetangga, satu jatuh ke dalam. Hanya gambaran saja bahwa ketika angin, banjir, hujan itu datang, Alkitab berkata yang satu hancur berantakan, hebat kerusakannya, tapi yang satu tetap kuat. Kenapa? Karena dasarnya dibangun bagus. Dan saudara, dalam membangun rumah, dasar itu adalah sesuatu yang sangat prinsip.
fundamental sekali. Masalah cat, masalah warna, masalah model bangunan itu selera kita. Tapi fondasi nggak boleh main-main. Paulus berkata nggak boleh ada dasar lain kecuali Yesus. Orang yang membangun di atas fondasi itu juga harus memperhatikan bagaimana dia membangun. Apakah dengan kualitas tahan api atau dengan kualitas yang mudah terbakar. Karena api akan datang ke atas setiap bangunan. Bangunan yang dasarnya adalah Yesus, tapi di atas bangunan itu saudara harus perhatikan. Kalau kualitas kekristenan kita mudah terbakar, cuma kualitas kayu kering, ya saudara sebentar lagi pada murtad nih. Sebentar lagi pada tawar hati. Sebentar lagi pada memble. Sebentar lagi berasap-asap. Cuma katanya doang Kristen, cuma katanya saja beriman. Belum aniaya datang, saudara udah tinggalkan Tuhan. Karena itu kita perlu perhatikan bagus-bagus. Dan dasar yang paling kuat itu adalah kebenaran. Betul ya? Semua akan tergoncang, supaya semua tergoncangkan, tapi akan tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Dan kita tidak menerima kerajaan yang tergoncang. Dan satu-satunya yang gak stres karena COVID, depresi karena COVID, semua pemimpin dunia pusing. Dan jangan saudara pikir surga dan Tuhan goncang, stres, depresi kayak saudara. Jangan ikut-ikutan saudara bawa surga stres gara-gara saudara stres. Surga tetap aman. Surga tetap tenang. Surga tetap ada damai dan sejahtera. Enggak peduli dunia ini mau haru biru goncang ganjing, Allah dan kerajaannya tetap kekal, tetap kokoh. Karena itu tinggallah di dalam kerajaannya. Untuk tinggal dalam kerajaan Allah gak ada jalan lain. Bertobatlah, terimalah kerajaan Allah dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu penting sekali hari-hari ini, dan saya berdoa berharap, karena kita sedang hidup pada masa percepatan dan orang itu pengennya cepat. Karena saudaraku udah biasa Indomie itu sudah mendunia. Jadi orang itu pengennya instan. Kalau di zaman saya tahun 80-an ada istilah Bible Study. Ada istilah SOM, sekolah orientasi melayani. Ada proses pembelajaran. Zaman sekarang orang mau jadi pendeta pun gak mau belajar. Pengennya cepet-cepet. Dapat gelar, tapi melompong, kosong, rapuh. Gak kuat. Kenapa? Karena orang gak suka belajar lagi, orang pengen cepat. Gak bisa. Saya berdoa gereja ini, jemaat yang saya gembala ini, jemaat yang saya layani ini, saudaraku betul-betul mau digembalakan. Alkitab berkata, Yesus bilang gini sama Petrus, ada 3 kali dia berkata gembalakan. Kalau kau mengasihi aku, apakah kau mengasihi aku? Tuhan, aku mengasihimu. Sampai Petrus menangis. Yang ketiga dia nggak bisa jawab. 3 kali Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Di dalam proses penggembalaan, dengar baik-baik, kata gembalakan di situ ada 3 kata yang berbeda. Gembalakanlah dombaku, gembalakanlah anak-anak dombaku. Ada satu lagi menggunakan kata rawatlah. Rawat kenapa? Karena ada yang sakit. Domba-domba itu enggak semuanya sehat, ada yang sakit, ada yang kekanak-kanakan. Supaya saudara bisa lancar domba itu melahirkan domba, saudara perlu dikasih makanan yang terbaik. Gak ada yang bilang amin? Bukan rumput yang kering.
Zaman saya jadi pendeta gembala di zaman-zaman dulu, saudaraku, saya terkadang pusing mau khotbah apa, tiap minggu khotbah. Tugas seorang gembala berkhotbah, bukan mengundangi pengkhotbah sakti. Dia harus menggembalakan domba itu dengan makanan, dia harus bawa ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Tapi zaman sekarang orang semua nggak mau digembalakan, dikasih makanan yang teratur, terawat, baik. Dan gak mudah memberi makan. Khotbah tiap minggu itu gak mudah. Kalau asal-asalan khotbah, saya bisa. Saya dengerin aja khotbah orang semua. Tapi saya gak tahu sebenarnya saudara butuh apa, saya gak ngerti. Hanya Tuhan yang tahu kebutuhan saudara. Dan sebagai gembala saya harus tanggung jawab. Kasih makan apa, harus jelas. Betul gak? Karena ada yang sakit, ada yang kekanak-kanakan, ada yang memang butuh perawatan. Tapi cilakanya kita sedang hidup pada zaman di mana orang nggak suka digembalakan. Dia tetap sakit, udah puluhan tahun jadi Kristen, cuma lamanya doang jadi Kristen, tapi mentalnya, jiwanya tetap sakit, nggak pernah sembuh. Betul nggak Bapak Ibu? Tetap kekanak-kanakan. Apa yang menjadi definisi saudara adalah domba yang sehat, anak-anak Tuhan yang sehat, yang dewasa? Itu bukan dari saudara melayani apa, jabatan apa, titel apa, sintua kah, porhanger kah, diaken kah, bukan itu ukurannya. Bukan gelar-gelar itu. Ukurannya bukan saudara seorang WL, seorang singer, seorang enggak, itu enggak boleh dijadikan ukuran. Saudara adalah anak-anak Tuhan yang sehat. Ukurannya apa? Ukurannya adalah saudara semakin berubah, pemahamanmu semakin berubah, tujuan hidupmu semakin jelas. Engkau makin mengerti kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Karena itu saya berdoa, pagi ini kita akan kembali belajar. Dan saya harap saudara haus dan lapar akan Tuhan dan firman-Nya. Judulnya hari ini kemarin kita belajar pendahuluan maksud abadinya Allah. Tapi hari ini kita ingin belajar bagaimana kita perlu memahami, bahkan kita mengalami ya, maksud abadinya Allah. Kata abadi itu sama dengan kekal. Kata abadi itu artinya saudaraku segala sesuatu boleh tidak ada tetapi dia tetap ada, itu namanya abadi. Dari zaman ke zaman, zaman boleh berlalu tetapi keabadian itu tetap ada, walaupun masa itu boleh berlalu, keadaan itu boleh tidak ada, tetapi keabadian itu akan tetap ada. Satu hari saudara, tubuh saudara ini nggak abadi, fana. Betul ya? Nggak selamanya kulit saudara kencang. Satu hari engkau akan jadi nenek-nenek, molor semua kulitmu. Kau mau tarik benang 10 molor lagi. Kau mau sit up, sit back, sit apa gitu saudaraku, nggak penting. Satu hari sesuai dengan proses kefanaan. Karena tubuh kita memang nggak kekal. Ya, tubuh kita akan merosot, akan fana. Tubuh kita nggak abadi. Yang abadi itu roh kita. Roh kita nggak akan pernah mati. Roh kita akan pindah kepada keabadian, kekekalan. Karena kita diciptakan segambar Allah itu roh, karena itu kita adalah makhluk roh. Dua tempat, surga atau neraka. Karena satu hari, karena tubuh kita nggak abadi, roh kita abadi. Dan roh kita butuh tempat. Ketika kemah kita ini sudah tua,
satu hari saudara mau kaya, mau jet pribadimu banyak, uangmu berapa banyak, itu nggak bisa menampung keabadian roh saudara. Karena engkau satu hari akan kembali kepada Allah yang abadi yang menciptakan engkau. Karena itu hari ini kita ingin belajar memahami dan mengalami maksud abadinya Allah. Orang yang bisa memahami grand desainnya Allah, desainnya Allah, plannya Allah, saudara, dia akan jadi orang yang benar-benar teguh dan kuat. Mari kita lihat ayatnya. Saya berharap saudara bisa melihat ayat-ayat ini dengan jelas. Bisa lihat depan, belakang? Oke, dan saya berharap saudara bisa punya hati yang mau belajar. Ada istilah bahasa Inggrisnya teachable. Hatinya cukup rendah, tapi dicampur dengan kehausan, kelaparan, kerinduan. Dia mengejar betul-betul. Seperti orang-orang yang mengejar Yesus sampai mereka lupa makan, lupa minum 3 hari 3 malam. Yang ingat mereka makan dan minum justru Tuhan. Udah 3 hari ini mereka ikut kita, betul-betul lupa makan, lupa minum. Kasih makan, kata Yesus. Saya berdoa saudara waktu dengar ini bukan ingat makan, ingat minum, tapi saudara betul-betul lapar dan haus. Bilang kiri kanan, jaga antusias kamu, jaga kelaparan kamu. Karena kalau saudara nggak lapar, nggak haus, dikasih makanan sebaik apapun, seenak apapun, Kentucky Fried Chicken kah, saksang puyung hai, babi panggang, babi kecap kah, kalau sudah kenyang, sudah akan berkata, hai, baru makan au. Itu rasanya udah biasa. Tapi kalau kau tetap lapar dan haus, ikan teri, tempe, dan tahu sekalipun, rasanya lezat. Betul nggak? Mari kita perhatikan. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, di antara segala orang kudus, Paulus berkata, akulah yang paling hina. Karena aku seorang pembunuh, aku telah menjadi seorang penganiaya, aku telah membakar, membunuh, bahkan dia yang memimpin kerusakan-kerusakan pada masa kegerakan awal. Ketika orang coba mempercayai Yesus, dia menjadi penghalang karena dia seorang beragama, seorang murid Gamaliel, tidak bercacat di dalam pelajaran hukum Taurat. Sehingga Paulus berkata, aku yang paling hina di antara semua orang kudus. Tetapi aku dapat anugerah kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isi tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di mana? Dalam diri Allah yang menciptakan segala sesuatu. Rahasia yang telah berabad-abad, generasi ke generasi, keturunan ke keturunan, itu enggak diberitakan, itu enggak dinyatakan dari dulu sampai pada Paulus memberitahu hal ini, dan tersembunyi di dalam diri Allah. Hanya Allah lah yang tahu dirinya. Yang tahu Ibu Ros hanya Ibu Ros. Tidak ada satupun yang tahu diri kita kecuali Allah dan kita sendiri.
Saya tidak mengenal Kartini. Sebaik Kartini mengenal dirinya, tentu Tuhan yang paling lebih mengenal Kartini dari Kartini sendiri. Tapi saya tidak mengenal Kartini sebaik Kartini mengenal dirinya sendiri. Dan saudara, ayat ini berkata, rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah. Makanya dengerin baik-baik. Allah itu, kalau boleh saya gunakan istilah, Allah itu terlalu dalam, terlalu luas, terlalu lebar, terlalu tinggi, terlalu dahsyat, terlalu mulia, terlalu tak terpahami akal dan pikiran kita. Jadi saya menyebutnya Allah itu dengan segala keberadaannya terlalu misteri, terlalu rahasia. Saya berdoa, kalau menggunakan bahasa tetangga, insya Allah saudara diberi roh hikmat dan wahyu untuk bisa memahami. Karena kalau nggak dapat pewahyuan, Allah yang terlalu dalam, Allah yang terlalu luas, Allah yang terlalu tinggi, Allah yang terlalu lebar itu sulit kita pahami. Karena itu, kalau dia tidak menyatakan dirinya, kita nggak akan pernah bisa mengerti. Sama seperti Kartini atau saudara semua atau Pak Joko di sini, saya nggak benar-benar paham. Bahkan terkadang suami istri pun nggak paham. Aku nggak ngerti sekarang, Pak. Kenapa dia begitu? Dulu waktu pacaran nggak begitu. Sekarang, ya, nah itulah realita. Kalau manusia aja misteri bagi pasangannya, apalagi Allah. Saya mengerti istri saya waktu dia mulai menyatakan dirinya. Dari mana? Dari perkataannya. Dari mana? Dari sikapnya. Kalau dia misalnya diam, dia nggak ngomong, dia nggak pernah membahasakan, saya nggak ngerti. Saya mereka-reka. Saya meraba-raba, saya berasumsi. Kalau istri saya tidak menyatakan dirinya melalui omongannya, menyatakan melalui perkataan maksud-maksudnya. Karena itu, Allah itu terlalu dalam, terlalu luas. Kalau dia tidak menyatakan dirinya. Dan Alkitab, firman Tuhan adalah pikirannya, adalah hatinya, adalah maksudnya. Kenapa kita perlu menghafal firman? Kenapa kita perlu membaca firman? Itu saja pun kalau nggak dapat pewahyuan, logos akan jadi pengetahuan. Kalau tidak jadi rema, saudara cuma kelihatan tahu tapi nggak tahu. Ujungnya sok tahu. Kenapa? Lihat ya. Cakrawala menunjukkan Allah. Ciptaan-ciptaannya menunjukkan Allah, tapi itu bukan Allah. Halo guys. Pohon bisa menunjukkan Allah, tetapi dia bukan Allah. Makanya ketika orang salah, dia pikir Allah itu pohon. Dia pikir itu malaikat itu adalah ciptaan Allah, dia pikir malaikat Allah. Makanya ada orang menyembah malaikat-malaikat.
Dia pikir ular besar itu Allah, makanya ular jadi Allah. Bagi orang-orang tertentu. Ketika saya di Padang, satu hari saya dibawa pendeta ke pantai. Ada beberapa pantai di situ. Tapi di pantai itu saya lupa namanya, ada batu-batu besar. Jadi sementara saya duduk merenungkan Allah, saya lihat gua batu itu gede sekali, saya duduk di atasnya. Saya bisa menangis melihat Allah dengan hanya karena diduduk di batu yang besar. Jadi itu bukan batu bata, disebut batu hidup. Batu hidup itu batu koral ini hidup. Kalau dia ada di laut, ini lama-lama batu ini bisa gede, saudara. Kalau saudara tahu. Nih, batu ini bisa besar. Ini disebut batu hidup. Dan kenapa dia disebut batu hidup? Karena dia bisa jadi besar. Dan waktu saya duduk di atas batu itu, saya nangis. Bukan karena saya menyembah batu, saya ngelihat batu yang besar, saya lihat Allah itu begitu besar. Tapi batu itu bukan Allah. Saya ngelihat manusia, makanya kita nggak boleh rendahkan manusia. Karena manusia itu gambar Allah yang paling dahsyat. Yang segambar dengan Allah, bukan monyet, bukan batu, bukan pohon, bukan cakrawala, bukan bulan, bukan bintang, tapi yang segambar dengan Allah. Bilang kiri kanan, kamu. Makanya nggak boleh suami istri saling melecehkan, karena itu menyinggung hati Allah. Jadi waktu saya melihat batu besar itu, saya melihat Allah. Tapi batu bukan Allah. Ciptaan-ciptaan itu bukan Allah, tapi ciptaan cakrawala, bulan, bintang, laut, dan segala isinya. Ketika kita melihat, wow, kita bisa melihat Allah. Hanya orang bebal, orang yang paling bodoh, ateis itu berkata tidak ada Allah. Hanya orang yang berkata tidak ada Allah, menurut kategori definisi Allah, orang bodoh adalah tidak peduli. Makanya kitab Mazmur berkata, jijik Tuhan ngelihatnya. Kalau kau nggak percaya sama Allah, jijik Tuhan ngelihat kita. Karena dengan melihat ciptaannya, harusnya kau bisa melihat Allah. Rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam diri Allah. Hanya Allah yang tahu dirinya, hanya Roh Allah, dan kalau dia tidak menyatakan dirinya, kita nggak akan pernah tahu apa-apa. Tapi Allah, hukum Taurat diturunkan, diperkenalkan melalui Musa, tetapi kasih karunia diberikan lewat Yesus Kristus anaknya. Yesus datang untuk memperkenalkan Allah Bapa kepada kita. Amin. Saudara, makanya apa yang tidak dinyatakan itu milik Allah. Hanya yang dinyatakan kepada kita itu milik kita. Bisa nggak? Bisa ngerti nggak? Yang tahu istri saya adalah istri saya. Saya nggak tahu dia seutuhnya. Tapi saya mulai tahu istri saya ketika dia mulai berbicara. Ketika dia menunjukkan sikapnya. Saya melihat, sama dengan Allah. Oke, saya lanjut baca. Supaya sekarang oleh jemaat. Nanti kita akan belajar satu demi satu maksud abadi Allah. Hari ini cukup satu poin aja dulu. Diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah. Lihat saudaraku. Wow. Saya tadi bilang di ibadah 1,
Orang buta berkata gajah itu kayak pecut. Yang satu bilang, enggak, gajah itu kayak layar. Enggak, gajah itu kayak tong. Karena yang satu pegang buntut, yang satu pegang kuping, yang satu pegang kaki. Yang satu bilang enggak, karena dia pegang belalainya. Allah itu, saudaraku, dikatakan dia menyatakan dirinya supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai. Udah pelbagai, ada kata ragam. Beragam, ragam dong. Beragam-ragam itu apa maksudnya? Macem-macem. Gak satu macem. Jadi nggak bisa kita melihat Allah hanya dari satu sudut. Makanya gereja kacau, orang Kristen kacau. Kenapa? Karena coba mengerti Allah cuma dari satu macam, satu sudut. Semalam komsel perluasan, Pak Leksa bilang, saya satu aja dapat, Tuhan itu cerita tentang respon. Saya bilang nanti akan Bapak dapat mengerti lagi. Sekarang Bapak ngerti Allah dari sisi respon. Akan ada banyak kita dapat. Dan setelah saya semakin bertumbuh dalam pemahaman yang luas, saya sampai pada satu titik, gereja sama. Saya nggak perlu buka cabang. Sudah lihat, karena jemaat nggak memahami pelbagai ragam hikmat Allah, gereja kacau, pecah-pecah. Kanibal, satu organisasi itu saling menjelekan, makan makanan kayak orang yang nggak kenal Tuhan, ngaku kenal Tuhan, cerita Tuhan, khotbah Tuhan, tapi buahnya nggak menunjukkan Tuhan. Betul nggak? Ukhuwahnya nggak satu, beda dengan tetangga kita. Dia nggak penting mau aliran apa dia, satu. Cobalah lihat gereja masa bodohnya. Saya berdoa supaya saudara bisa memahami pelbagai ragam, ya, pelbagai ragam hikmat Allah. Sama seperti tubuh. Tubuh itu bukan kelingking, tapi kelingking bagian tubuh. Tapi kelingking bukan tubuh. Tubuh itu terlalu luas. Ada pikiran, ada perasaan, ada rasa, paradigma, paham. Hanya memahami tubuh aja udah sulit, susah. Kenapa yang dipijak kelingking kaki terasa sampai denyut ke mata, ke sini, nyit. Kecuali saudara kena penyakit apa gitu ya, kehilangan rasa. Enggak. Ini saya pegang gini, ini terasa semua tubuh saya. Jadi kadang kala kita terlalu dangkal jadi orang Kristen, terlalu cetek. Gereja nggak jadi tubuh, gereja main masing-masing. Saya berdoa gereja ini saudaraku bisa jadi tubuh Kristus. Kita nggak berjalan sendirian. Saya udah cerita sama saudara ketika saya kecewa nggak cocok, saya bisa lakukan seperti yang saya mau dan itu bisa menimbulkan kerusakan di organisasi. Saya pikir buat apa? Wow, berbagai ragam. Putih, merah. Ketika putih dan merah dicampur, warnanya apakah putih, apakah merah? Terjadi perubahan. Itu hanya baru warna, dua warna disatukan. Bagaimana kalau warna kuning, warna hijau, warna biru, warna ungu? Ketika kita cuma main satu warna, betapa dangkalnya kita dalam permainan warna.
Itu baru warna. Belum hikmat Allah. Belum dimensi Allah. Saya berharap saudara makin kagum melihat Allah di dalam kebenaran firman-Nya ini. Sehingga kepada pemerintah, penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berikutnya, perhatikan. Kalau saudara perhatikan, ya, Efesus 3 ini sudah, kalau nanti saudara baca di rumah, saudara bisa lihat bagaimana rahasia Kristus dinyatakan kepada Rasul Paulus. Bagaimana rahasia dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis ini. Jadi dengan pewahyuan Paulus dapat. Kepada siapa rahasia Kristus ini tidak diberitakan? Kepada orang-orang sebelum Kristus. Makanya ketika Kristus mati dan bangkit, saudaraku, waktu dia mati dia masuk ke lubang kubur, ke alam maut, saudara-saudaraku, dan di Petrus dikatakan dia memberitakan Injil, bukan maksudnya menginjili orang mati. Karena orang yang mati sebelum Kristus itu nabi-nabi berharap pengen tahu apa yang kita tahu hari ini. Mereka tidak tahu. Misalnya ini alam maut. Yang percaya atau nggak percaya dia masuk ke Hades ataupun ke Firdaus, lalu dia berkata, hei yang tidak percaya, yang diberitakan sama nabi-nabi, inilah aku Kristus yang diberitakan oleh para nabi. Mereka menyesal nggak percaya. Lalu dia berkata kepada yang di Firdaus, hei inilah aku Yesus yang diberitakan para nabi. Mereka bahagia. Itulah Petrus berkata, dia masuk ke dunia orang mati, memberitakan Injil. Pengertiannya bukan menginjili orang mati. Lalu kita ngomong sama setan, saya kuntilanak. Kenapa kau jadi kuntilanak? Mati kena tabrak kereta. Mati di mana? Di Simpang 2. Jadi kenapa kau kesini? Kenapa kau nggak bertobat? Kau harus percaya Yesus. Mau terima Yesus? Mau om. Ayo sekarang ikuti saya berdoa. Kuntilanak terima Yesus. Ada ayatnya. Salah ngerti dia. Diajakin pula kuntilanak terima Yesus. Udah setan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ku buka hati. Ku buka hati. Waduh, konyol itu saudara-saudaraku. Konyol banget. Dulu waktu saya belum mengerti, ngobrol-ngobrol. Siapa kamu? Lucifer. Loh, kok Lucifer diajak ngomong? Setan itu diusir. Kalau kita gereja kadang-kadang nggak sadar. Orang, saya nggak menentang pelayanan pelepasan, tapi kita harus tetap berada dalam kebenaran. Nanti kalau kau ngomong-ngomong sama setan, akibatnya kayak Hawa, ngobrol-ngobrol. Wah, apa kabar? Wah, hari ini baik-baik. Wah, luar biasa ya, Taman Eden ini semua nggak boleh dimakan. Coba bilang. Boleh, nggak boleh, semua boleh, cuma satu yang nggak boleh. Pengetahuan baik dan jahat. Sebab, sebenarnya tua, kalau kau makan, kau jadi seperti Allah. Itulah gara-gara Hawa gak pernah ikut SPK. Kenalah. Akhirnya dimakan. Gak apa-apa. Nyobain sabu sedikit gak apa-apa. Apalagi gak ketahuan. Gak apa-apa. Sur kok, enak kok. Kau aja gak tahu. Kalau makan babi enak saudara-saudaraku. Karena babi itu kurang ajar, dia apa-apain pun enak. Saudara lihat.
kepada Paulus, kepada gereja, kepada jemaat rahasia ini. Dan rahasia inilah yang disebut maksud abadi Allah. Coba kita baca satu ayat lagi. Lihat, aku telah menjadi pelayan jemaat sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad, generasi, dari turunan ke turunan, sekarang dinyatakan. Kita orang percaya, gereja orang kudusnya Tuhan harus ngerti. Makanya kalau orang nggak ngerti, kosong hidupnya. Kalau dia nggak ngerti, dia cuma sekedar hidup, nggak ada bedanya hidupnya dengan kucing atau binatang. Manusia dengan segala kegemilangannya bisa disamakan dengan binatang kalau dia nggak ngerti maksud abadi Allah. Bangun, makan, seneng, lagi seneng, nggak seneng. Terus gitu, ya kan? Kawin, punya anak, besarkan anak, ujungnya mati. Apa bedanya dengan kucing dan meong dan bleki? Gak ada bedanya. Kita hidup bukan sekedar hidup, kita hidup untuk maksud Allah. Karena kita ada bukan karena bapak mama kita ada karena Allah yang menjadikan kita ada. Saya nggak tahu kondisi saudara, posisi saudara apa, tapi Allah punya maksud dan tujuan. Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, turunan ke sekarang dinyatakan kepada mereka. Allah mau memberitahukan betapa kaya, mulia rahasianya di antara bangsa-bangsa. Apakah itu rahasianya? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus ada di tengah-tengah hidup kita. Kristus menjadi pusat, dan itulah pengharapan akan kemuliaan kita. Kalau saudara pengen mulia, harapannya bukan ada di jabatan, harapannya bukan ada di pelayanan, harapannya bukan ada di mana-mana. Harapan kemuliaan kita ada di dalam Kristus, kalau Kristus ada di tengah-tengah kita. Rahasia Allah yang tersembunyi dari abad ke abad. Coba klik lagi. Kekal, abadi artinya tidak berawal, tidak berakhir. KBBI menyebut sesuatu yang bersifat berciri tetap selama-lamanya, abadi, lestari. Semua boleh nggak ada, tapi dia tetap ada. Dan kekekalan hakiki ini nggak akan pernah ada di dunia. Itu maksud abadi dan kekal. Terus, maksud abadi Allah, untuk mengerti maksud abadi Allah, kita harus kembali sebelum segala sesuatu ada. Sebelum Allah menciptakan, Allah adalah Allah, aku adalah aku. Allah di dalam kekekalan, segalanya dimulai dari Allah. Tidak ada sesuatu yang pernah ada, semua dimulai dari diri Allah sendiri. Karena itu untuk saudara memahami maksud abadi Allah, kita harus lepaskan alpat kita, uang kita, pangkat jabatan kita. Kalau engkau ingin mengerti maksud Allah, saudara harus masuk di keabadian Allah yang adalah Allah itu sebelum segala sesuatu ada. Maksud abadi Allah adalah sebuah maksud yang bersifat kekal. Semua boleh nggak ada, tapi dia tetap ada. Langit bumi ini satu hari nggak ada, tapi Allah dan maksudnya tetap ada. Katakan amin. Artinya maksud hati Allah itu sudah ada sebelum dunia dijadikan, akan tetap ada di segala masa zaman, dan akan terus ada walaupun dunia lenyap. Sampai sini bisa ngerti nggak? Oke, saya coba dalamin. Klik lagi. Ketika segala sesuatu belum ada, yang ada hanya Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah.
firman itu adalah Allah. Kalau Allah adalah kasih, maka ayatnya bisa kita ganti. Pada mulanya kasih. Hanya Allah, pada mulanya Allah. Dan Allah kita bukan pohon. Allah kita bukan batu besar. Allah kita bukan malaikat. Pada mulanya Allah, dan Allah yang saya percayai, Allah yang dipercayai di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang hakikatnya adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa bukan anak, bukan Yesus, tapi Yesus adalah Allah, Bapa adalah Allah, Holy Spirit, Roh Kudus adalah Allah, tapi Roh Kudus bukan Bapa. Saudara dengar? Kalau engkau bisa mengenal siapa Allah yang engkau sembah, banyak orang, sekali lagi Yesaya bilang, dengan apa kau mau samakan aku? Gak ada yang bisa. Saya beritahu semua ilustrasi yang coba diilustrasikan itu cuma sedikit menggambarkan tentang Allah, tapi Allah itu sendiri sungguh-sungguh tidak bisa terpahami, terselami. Kasihnya dalam luas, aku berdoa supaya engkau mengerti dalam luas, tinggi, lebar. Kasih Allah. Dan kalau engkau mengerti, tadi saya gunakan ilustrasi begini. Satu hari ada orang, pegawainya Jeremia datang. Dia datang dengan sedikit agak hati-hati. Pak, numpang tanya, Pak. Bapak itu pendeta Dion ya? Jadi setelah sekian jam pagi dia datang, jadi kira-kira sorenya setelah melewati proses berapa jam, Bapak boleh tanya Pak, Bapak pendeta Dion? Saya bilang iya. Dari mana kamu tahu saya? Saya dan ibu tiri saya suka dengar Bapak khotbah dari suara Bapak. Saya dapat ilustrasi bagus sekali. Sebelum khotbah ini, dia sudah dari tadi, saudaraku, dia baru kenal. Kapan? Setelah dia dengar saya panggil anak saya, suara saya keluar, Pak Dion ini ya. Tapi dia bertanya-tanya, jangan-jangan bukan Pak Dion, mirip Pak Dion. Sampai dia, Pak minta maaf, mau nanya dulu, Bapak pendeta Dion? Saya bilang iya. Dari mana kau tahu? Saya suka dengar khotbah Bapak dari radio. Jadi ada tukang jahit jemaat kita, namanya Rotua. Rotua artinya apa tadi? Kebahagiaan. Makanya setelah Rotua dikasih nama anak kedua, Roma. Ya, karena sudah bahagia, anak kedua, Roma. Baru anak ketiga laki-laki, Pardomuan, di Padomu sudah. Ada jemaat kita Rotua tukang jahit, buru penjahitan. Ya memang pas kan, si Rotua buru penjahitan, kerjanya tukang jahit. Berapa banyak orang sudah menikmati jahitan ibu Rotua tukang jahit. Mereka waktu pakai, bagus ya, enak ya. Siapa tukang jahitnya? Ada di sana, ibu Rotua, buru penjahitan. Sampai satu hari mungkin dalam satu kejadian dan peristiwa, Rotua penjahitan, apakah ini tukang jahit itu? Ini baju dia. Dan ditanya, apa ibu tukang jahit? Iya, ini jahitannya loh Bu, saya pakai jahitan ibu. Dia lebih bahagia daripada bajunya karena sekarang dia ketemu dengan pribadinya. Banyak orang kagum
kepada karya Allah. Tapi dia nggak pernah ketemu dengan pribadi Allah. Ketika engkau ketemu dengan pribadi Allah, engkau nggak akan pernah kagum lagi hanya dengan berkat-Nya, hanya dengan perbuatannya, karena sekarang engkau ketemu secara pribadi. Saudara pengen ketemu berkat? Memang di dalam berkat kita bisa melihat Allah. Tapi kalau engkau ketemu secara pribadi, dan itulah Paulus berkata, di dalam banyak ayat kita temukan di Alkitab, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara, Allah ingin dikenal kepada kita secara pribadi. Kalau kau berdoa, panggil aku Bapakku yang di surga. Banyak orang mengenal Tuhan hanya secara umum, makanya masih naik turun, masih kacau, perasaannya tergantung perasaannya. Tapi ketika kita mengenal Allah, Paulus berkata, dia nggak takut apapun, sebab aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi kita perlu meningkat, bukan hanya mengenal karyanya, kita perlu mengenal Allah secara pribadi. Karena Allah ingin mengenal kita secara pribadi. Allah ingin kita kenal Dia secara pribadi. Sampai Allah itu disebut Allahnya saya, Allahnya Dion. Ingat, Nebukadnezar berkata, semua orang harus takut kepada Allahnya Daniel. Jelas, clear. Dan itu bisa terjadi ketika kita mengenal Dia secara pribadi. Pada mulanya Allah. Allah kita adalah yang hakikatnya Tritunggal. Bapa, Anak, Roh Kudus. Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Yesus. Tetapi Roh Kudus adalah Allah, Anak adalah Allah, Bapa adalah Allah. Bapa dalam aku dalam Bapa. Kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Dan saya coba tunjukin beberapa ayat kepada kita supaya kau makin firm. Kalau kau kenal Allah, hakikat Allah, kau dahsyat kau. Biarpun bapak mamamu nggak sempurna, kau nanti akan jadi orang yang luar biasa. Karena kau tahu siapa Allah yang kau sembah. Kalau kau tahu siapa Allah yang kau sembah, kau nggak akan ketakutan seperti orang fasik menghadapi COVID ini. Betul nggak? Kita nggak arogan, nggak sombong, tapi kita nggak kacau balau. Kalau dunia kacau balau, kita nggak kacau balau. Karena kita percaya dunia tetap dalam kendali Allah. Kau tahu siapa Allah yang kau sembah. Paulus berkata, kita lebih daripada pemenang. Ada banyak pemenang, kita lebih daripada pemenang. Waktu kapan? Kita tahu bahwa Allah mengasihi kita. Coba beberapa ayat, saya mau tunjukin. Kita nggak akan pernah ketemu ada di Alkitab kata Tritunggal. Tetapi Alkitab secara implisit atau eksplisit, secara implisit, tidak tersurat tapi tersirat, bahwa sebenarnya bisa ditulis, bisa dinyatakan. Lihat nih ya, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu langit terbuka, Yohanes melihat Roh Allah seperti burung merpati. Lalu terdengar suara yang mengatakan, ini anakku Yesus yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Coba kembalikan dulu gambar yang tadi. Sudah bisa ngelihat ini kesatuannya? Oke, ayat berikutnya. Terus, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam apa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, lihat baik-baik. Terus,
Ada rupa-rupa karunia tapi satu roh, ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan. Allah kita enggak tiga, Allah kita satu tapi tiga pribadi. Makanya enggak cukup pakai ini enggak nampung. Akhirnya banyak orang coba mengilustrasikan, salah ilustrasinya, kayak sampo 3 in 1. Allah bukan sampo, sampo bukan Allah. Allah adalah Allah dengan segala hakikatnya. Bisa paham? Allah itu esa. Tapi kita butuh, makanya berbahagialah orang yang bisa percaya Allah dengan hakikatnya. Allah itu Allah. Betul nggak? Kalau nggak diwahyukan, siapa aku menurut kata orang? Oh ini. Saudara sepupu kita berdoa sembahyang 5 waktu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepadaku Allah itu jalan yang lurus. Mereka nggak dapat inspirasi, makanya mereka nggak bisa terima. Mereka cuma bilang isorohulu, walaupun jelas isaro Allah. Mereka cuma bilang Isa itu nabi, yang mati di kayu salib itu digantikan. Saudara lihat, walaupun jelas Isa itu yang akan datang menghakimi dunia dan akhirat, dia yang lebih besar di dunia dan di akhirat. Saudara lihat, berbahagialah saudara bisa percaya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah yang kita sebut di dalam Yesus Kristus. Dan kau harus mengenali pribadinya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptis mereka. Oke, terus. Kasih karunia dan rahmat damai sejahtera dari Allah Bapa, Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Lihat, sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Terus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Memang nggak ditulis Tritunggal, tapi ayat-ayat ini menunjukkan bahwa konsep Tritunggal final di dalam Alkitab. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air, darah, dan ketiga adalah satu. 14 ayat 6 Yohanes, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ada banyak ayat. Saya baca Alkitab, ada banyak ayat yang menunjukkan hakikat Allah. Terus, nah perhatikan, di sini lebih jelas lagi Allah di dalam kemahakuasaannya. Coba bukain dulu di Alkitab sebentar, sedikit aja, 5 menit. Setelah itu akan saya tutup, karena kita akan lanjut lagi minggu depan. Kejadian 1 ayat 1, 2. Perhatikan, saudara, pada mulanya Allah. Terus ayat selanjutnya, menciptakan langit bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, tiba-tiba gelap gulita menutupi samudera raya. Gelap, Allah itu terang, gak ada kegelapan dalam dirinya. Bahasa aslinya terjadi campur baur, tohu bohu. Artinya apa? Mungkin kalau saudara tahu umur dari Lucifer, Mikael, Gabriel, menurut saudara miliaran, jutaan tahun? Saudara percaya? Makanya ada fosil ditemukan jutaan tahun, miliaran tahun. Jelas, justru Alkitab jelas. Karena adanya waktu itu di Kejadian 3 ketika manusia jatuh dalam dosa, di situ ada waktu. Di dalam kekekalan, 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Kita nggak tahu, saudaraku,
penciptaan malaikat, ketika dia menciptakan, kemungkinan malaikat diciptakan sebelum manusia ada. Di Kejadian 1 ayat 26. Dan malaikat dalam kitab Yesaya dan Yehezkiel, iblis Lucifer ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Terjadi kekacauan, tohu bohu, gelap gulita, kelam kabut. Terjadi pemberontakan. Dan di Wahyu 12 satu hari iblis akan dicampakkan ke dunia. Dan dia akan marah besar kepada gereja dan keturunannya. Anak perempuan itu akan diperangi. Masuk ke pasal 13. Iblis menyerahkan kekuasaannya, otoritasnya kepada antikris. Nanti lain kali kita belajar. Lalu dia mulai ciptakan. Kembali ke materi saya. Di ayat 26. Ini sudah ada di dalam kekekalan. Baru Allah berfirman, marilah kita. Allah yang kita kenal Bapa, Anak, Roh Kudus berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dapat di sini? Manusia diciptakan segambar, se-image, imago Dei, untuk manusia hidup sekualitas. Dan Allah yang adalah kasih pengen manusia itu hidup. Gak ada yang paling mulia selain manusia. Dari semua ciptaannya hanya manusia yang diciptakan segambar. Dosa merusak gambar kualitas Allah dalam diri manusia. Karena dosa mengakibatkan manusia kehilangan kemuliaan, kualitas Allah. Dan saya ingin sampaikan satu hal saja Bapak Ibu. Karena itu saya kasih gambar kuning. Kata-kata ini nanti ayat-ayat selanjutnya kita bahas besok, minggu depan. Terus jadi Yesus mati di kayu salib menyelamatkan kita, bukan sekedar supaya kita bahagia, bukan sekedar supaya hanya kita diselamatkan, tapi kita dikembalikan untuk saudara hidup di dalam maksud abadi Allah. Kita bukan hanya dibahagia, diberkati. Yesus menyelamatkan kita supaya kita kembali kepada maksud abadi Allah. Hidup dalam kualitas hidup Allah. Dan kualitas hidup Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah itu adalah kasih. Makanya hukum yang pertama dan terutama, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ditulis disingkat cuma satu. Cintailah Allah. Karena itu kau boleh punya iman besar, bisa pindahkan gunung, bahkan gunung-gunung. Kalau kau nggak punya kasih, kau nggak punya maksud abadi Allah. Kau boleh berkorban sampai bakar dirimu, uangmu kau kasih kemana-mana, tapi tanpa kasih, kosong melompong. Kau boleh mengerti, punya pengetahuan segala macam bahasa, semut, bahasa ular, bahasa pohon, bahasa angin, bahasa gerika, bahasa apa gitu, bahasa roh. Tapi kalau kau nggak punya kasih, kau kosong. Karena itu dia berkata kepada gereja di Efesus, di kitab Wahyu, aku tahu segala perbuatanmu. Kau nggak dingin, kau nggak panas. Aku tahu bagaimana pengorbananmu, aku tahu semua pelayananmu, tapi aku punya satu persoalan sama kamu. Apa persoalannya? Kau meninggalkan kasih. Kalau kita kehilangan kasih, kau boleh punya iman besar, kau udah nggak punya apa-apa lagi. Kau kehilangan maksud abadi Allah.
Karena Allah di dalam komunitas keteritunggalannya, mereka hidup di dalam kasih. Ketika dia ciptakan manusia Adam dan Hawa, tujuannya supaya mereka berada di dalam kasih, sekualitas, segambar dengan Allah. Karena itu Alkitab berkata, kalau orang berkata dia hidup dalam Tuhan, dia benci saudaranya. Dia penjahat besar. Dia pembohong, dia penipu, dia nggak benar. Kita cuma beragama Kristen, tahu banyak hal tentang ilmu kealahan, tapi kita telah kehilangan Allah karena Allah adalah kasih. Kalau kau tetap membenci, engkau tetap berada di dalam maut. Karena Allah adalah kasih. Pelayanan saya semua ini omong kosong kalau saya nggak bisa mengasihi istri saya. Karena itu Tuhan, saya selalu berdoa, ajari aku supaya aku tetap bisa mengasihi. Dan lihat, Allah mengasihi kita begini. Paulus bilang, kelaparankah, ketelanjangankah, pedangkah, aniayakah, nggak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Allah. Kita lebih dari pemenang karena Allah mengasihi. Lihat, ketika kita berubah, apakah Allah berubah kepada kita? Ketika kita gagal, apakah Allah berubah? Gak ada yang bisa pisahkan kita. Tapi perhatikan, waktu teman kita berubah, hati kita berubah. Kenapa? Karena kita tidak berjalan dan hidup segambar dengan Allah. Kita tetap melayani Tuhan dengan kasih manusia. Lagi mood ya mood, semangat. Pada satu titik ingat kasih manusia, satu hari akan berhenti. Kalau kita kecewa, kita berhenti, kita mundur, kita marah, kita sakit hati, saya beritahu, engkau mengasihi dalam pelayanan, mengikut Tuhan, engkau tidak menggunakan kasih Allah, tapi engkau menggunakan kasih manusia. Kasih manusia pada satu titik akan pahit juga. Makanya nggak mudah kita mengasihi pasangan kita. Nggak mudah kita mengasihi papa mama kita. Ketika dia baik, haleluya, haleluya, haleluya. Ketika dia nggak sempurna, bisakah kita mengasihi dia? Karena kasih Allah nggak pernah berubah. Kita mau baik, mau bersalah, mau berdosa. Dosa nggak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Walaupun dosa itu sendiri ingin mengeluarkan kita, tapi Allah dengan kasihnya, makanya dia rela memberikan anaknya yang tunggal. Ketika orang ketemu dengan prinsip Allah yang adalah kasih, saya beritahu, orang Paulus contohnya, dia bisa mengasihi Allah melebihi dirinya sendiri. Dia mengasihi Allah lebih dari kekayaan. Dia mengasihi Allah lebih dari penderitaan. Dia mengasihi Allah lebih dari kebenciannya. Itu sebabnya semua lenyap. Hanya Allah yang dia cintai. Bisakah engkau mengasihi Allah melebihi kebencianmu? Terkadang kasih Allah hilang karena terlalu bencinya kau. Di tanah sampai mati, Pak. Akan kau nggak kenal Allah, itu berarti kau cuma Kristen, cuma cerita. Kalau kita mengenal Allah pribadinya yang adalah kasih, saya beritahu, nggak peduli sesakit apapun, serugi apapun, seberat apapun, kau akan tetap bisa mengasihi Allah. Dan kalau ada kasih Allah itu akan membuat kita menawarkan racun-racun kepahitan, racun-racun kemarahan, racun-racun ketakutan. Orang yang takut tidak sempurna di dalam kasih, karena kasih melenyapkan ketakutan. Allah mengasihi kita sampai mati. Karena itu cintailah pasanganmu sampai mati, sampai tewas kau.
Jadi Kartini, kau belajar cintai suamimu dengan kasih Allah, jangan kasih dengan kasihmu, sehingga waktu dia baik, abang puji Tuhan loh Pak, puji Tuhan Pak. Dia berubah suamiku, tiba-tiba dia kambuh, watukan lah. Berarti kau masih pakai kasih manusia. Hah? Betapa dahsyatnya jemaat ini, gereja lokal ini, kalau kita kembali hidup dalam maksud abadi Allah. Makanya Alkitab berkata, sungguh alangkah baik dan indahnya kalau kita hidup di dalam kasih Allah. Seperti minyak yang turun dari kepala, seperti embun gunung Hermon, berkat kehidupan diperintahkan. Apa yang kau ikat terikat di sorga, apa yang kau lepas terlepas. Wow. Wih, dahsyat. Hah? Jadi nggak usah pusing lagi. Bukan karena kau kurang pinter, kurang jago, kurang waktu, kurang modal. Bukan. Kurangnya cuma satu. Kau kurang mengasihi pasanganmu. Kasihilah pasanganmu. Saya mau belajar hari ini mengasihi istri saya. Saya bilang kemarin sama dia, tolonglah caramu. Tapi saya belajar ketika nggak cocok daging saya, perasaan saya nggak enak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku kasih di kau dengan kasih Tuhan. Aku kasih dengan kasih Tuhan. Udah ku lemparkan dia. Kalau tidak ku kasih dengan kasih Tuhan, ketika dia nggak cocok, menjengkelkan, ku turunkan dia dari mobil. Jalan kaki kau. Apa rupanya? Betul nggak? Jadi jangan pernah gagal. Kasih manusia selalu gagal, kasih Allah nggak pernah gagal. Mau hidup dengan maksudnya Allah? Mulailah dari rumah tangga kita. Kalau kau gagal mengasihi rumah tanggamu, kalau kau masih kecewa, berarti kita masih menggunakan apa? Kasih manusia. Cocokkah merasa? Haleluya. Cas dulu. Haleluya. Suami istri boleh saling memberi cas. Jangan sama istri orang, sama pasangannya. Bilang aja, cocok kamu rasa khotbah hari ini? Haleluya. Kita mulai mengasihi. Dan yang paling berat itu adalah mengasihi keluarga kita sendiri. Karena dia paling mudah melukai hati kita. Itu paling menghancurkan. Tapi kita mau belajar. Kita mau segambar dengan Allah. Marilah kita menciptakan manusia segambar dengan kita. Tuhan berkati kita. Mari saya undang semua bangkit berdiri semua. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, tahu bersama. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Oh, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau tempat renungkan Allah di dalam kekekalannya. Hanya ada Allah, tidak ada yang lain. Allah di dalam kealahannya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus memiliki maksud abadi. Marilah kita ciptakan manusia sesuai dengan gambar kita. Allah adalah kasih. Dia nyatakan dirinya lewat ciptaannya manusia. Biarlah dunia bisa melihat Allah
Bukan karena melihat batu besar, pohon besar, cakrawala, tapi dia bisa melihat Allah ketika mereka melihat kita saling mengasihi Allah. Sedalamnya hatiku, kasihilah Allah. Itulah hukum yang pertama dan terutama, mengasihi Dia dengan segenap hati. Ketika engkau tidak bisa mengasihi Allah, engkau telah kehilangan segala-galanya. Tanpa kasih, semuanya sia-sia. Sedalamnya kasihi suamimu, kasihi istrimu, kasihi orang tuamu. Tidak peduli sekurang, setidak sempurna apapun keberadaan rumah, engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku, kau pun tahu. Saudara diciptakan segambar, engkaulah manusia Allah. Oh Jesus, buka mata hati kami, lebih dari perbuatannya. Kenalilah Dia secara pribadi. Betapa bahagianya kalau kau mengenal Allah secara pribadi. Sedalamnya hatiku, Jesus, buka Tuhan mata kami. Roh hikmat dan wahyu turun atas kami, sehingga kami bisa memahami Engkau lebih dari berkat, lebih dari mujizat, lebih dari apapun, lebih dari kekecewaan kami. Hanya Kau, renungkan Allah dalam kekekalannya. Disitulah maksudnya ada. Dia menciptakan kita sama dengan Dia, seperti Dia mengasihi, demikianlah Dia ingin kita mengasihi Dia. Itulah hukum yang pertama dan terutama, kasihilah Allah. Ingatlah pertama kali kau mengasihi Allah, engkau tidak hitung-hitungan, engkau tidak mengeluh, engkau tidak pernah melihat kekurangan pasanganmu ketika engkau jatuh cinta. Ketika pertama kali engkau datang ke gereja ini, walaupun banyak kekurangan, engkau nggak lihat kekurangan itu. Tapi ketika engkau tidak lagi mengasihi Allah, engkau mulai banyak mengeluh, matamu mulai tertuju kepada banyak kekurangan. Masalahnya bukan di situ, masalahnya engkau tidak lagi mencintai Allah. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu engkau. Angkat tangan kananmu, katakan, sedalamnya kau pun tahu. Roh hikmat dan wahyu tercurah. Mata hati kami jelas melihat Engkau, Tuhan. Lebih dari apapun, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kalau engkau masih mencintai karena perbuatannya, kenalilah pribadinya lebih daripada perbuatannya, lebih dari berkatnya, lebih dari mujizatnya, lebih dari ciptaan-ciptaannya, lebih dari cakrawala. Kekaguman kita bukan hanya karena melihat ciptaannya, tapi kita kagum karena hari ini kita berjumpa secara pribadi. Angkat tangan kananmu, tangan kirimu kau taruh dulu di dadamu. Tuhan, aku ingin kenal Engkau secara pribadi.
Aku tahu kepada siapa aku percaya. Mengenali Dia, hakikat Allah. Allah yang kita sembah adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu tapi tiga. Katakan sekali lagi, sampai meresap, sampai engkau punya rema Allah Tritunggal itu. Tuhan, ketika Paulus melihat Allah, dia perlu mengalami mata lahirnya dibutakan, supaya mata rohaninya terlihat, terbuka melihat Allah. Dari situ dia bisa mengasihi lebih daripada nyawanya, daripada masalah, penderitaan, kekecewaannya. Sekali lagi katakan dengan lembut, lebih dari apapun Tuhan. Engkau lebih dari berkat, Kau lebih dari apapun. Kau lebih dari masalahku, bahkan Kau lebih dari nyawaku. Kau lebih dari penderitaanku. Kau lebih Tuhan. Di dalam kemenangan ku tahu biarlah kami kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat. Sembuhkan yang sakit hari ini. Ketika kami kembali kepada gambar esensimu, kepada grand design kami. Ku kagum akan, ku kagum Roh Kudus, Roh Kudus. Biar kami bisa melihat kesempurnaan Allah itu. Kami melihat hakikat Allah itu. Ku Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Jadilah sembuh yang sakit. Lenyaplah setiap ketakutan, lenyaplah setiap kebodohan, lenyaplah semua hal yang menghalangi kami melihat Engkau ya Allah. Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Kagum akan Engkau. Aku kagum, kagum akan Allah. Diberkatilah engkau di dalam pengenalanmu akan Allah. Allah yang seutuhnya, Allah yang sejati, apa adanya Allah. Setiap orang yang datang kepada Tuhan, dia harus percaya Allah apa adanya Allah. Dia akan memberi upah kepada kita yang mempercaya Allah apa adanya Allah. Diberkatilah engkau waktu keluar ataupun masuk, di kota, di ladang. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih karunia. Bersatu jalan musuh-musuhmu datang menghampiri engkau. Bertujuh jalan Allah mengacau balaukan mereka semua. Diberkatilah buah kandunganmu, usaha pekerjaanmu, ladang ternakmu, buah kandunganmu, keturunanmu. Diberkatilah engkau. Kau akan terus naik bukan turun. Engkau jadi kepala bukan ekor. Ada perlindungan, penjagaan yang sempurna. Malapetaka
tidak bisa menghampiri engkau. Ya, amin. Karena Allah penjagamu. Amin. Tidak pernah tertidur, telah penjagamu dari hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami mau berjalan dalam hakikat maksud abadimu, mencintai engkau lebih dari apapun. Demi nama Yesus kami terima kemurahan Allah. Yang diberkati sama-sama kita berkata amin. Kita akan dengar beberapa pengumuman sambil kita jalankan persembahan. Saya persilakan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Luis Afia Ponomban, dan inilah Miracle News sepekan ke depan. Ibadah raya terbuka untuk umum. Ibadah pertama pukul 8 pagi, ibadah kedua pukul 10 pagi. Bertempat di Gedung Gereja Penyebaran Injil Jalan Sipolga nomor 23 Pematang, Siantar. Dan khusus untuk ibadah kedua akan disiarkan secara live streaming YouTube channel Epiginosko Media. Dan gereja anak ibadah pertama pukul 8 pagi, ibadah kedua pukul 10 pagi. Bertempat di Gedung GPI lantai 1. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, kini dapat mentransferkan persembahan melalui rekening berikut ini: BNI 0232 811 379, BCA 8200 711 492, OVO 0813 1570 7772. Bagi Bapak Ibu yang ingin membayarkan janji iman, kini dapat mentransferkannya melalui rekening gereja berikut ini: BNI 0252 314 000. Bagi Bapak Ibu yang rindu mengalami kasih dan kuasa Tuhan, bergabunglah bersama kami di Malam Puji dan Sembah setiap hari Selasa jam 7 malam. Menara Doa setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 12 sampai jam 1 siang. Seluruh kegiatan doa ini diadakan di Gedung Gereja Penyebaran Injil Jalan Sipolga nomor 23 Pematang, Siantar. Bergabunglah di dalam gereja rumah untuk kita tetap hidup di dalam komunitas. Untuk mengetahui jadwal gereja rumah, silakan menghubungi sekretariat counter lantai 1. Hai kamu anak-anak muda, bergabunglah bersama kami di ibadah Miracle Youth setiap hari Sabtu jam 7 malam bertempat di Basecamp Mercusuar Jalan Sipolga nomor 23 Pematang, Siantar. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk bersaat teduh, kini dapat mendengarkan renungan singkat yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita setiap harinya. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Epiginosko Media dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti update suara gembala setiap harinya. SPK pemenang setiap hari Minggu pukul 3 sore. Bertempat di Gedung Gereja Penyebaran Injil Jalan Sipolga nomor 23 Pematang, Siantar. Peserta dan pembina diharapkan hadir tepat waktu. Selamat ulang tahun kepada Bapak Fernando Sianipar pada tanggal 26 Juli, Ibu Rita Ria Sitohang pada tanggal 27 Juli, Hosea Simatupang pada tanggal 29 Juli, Dewi Simarmata pada tanggal 30 Juli. Demikianlah Miracle News sepekan ini. Sampai jumpa di Miracle News minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat ulang tahun, sudah berulang tahun di minggu-minggu ini. Boleh dikasih informasi sedikit tentang gerah kita. Terus ini yang akan kita kerjakan Bapak Ibu. Memang kita masih menunggu dana. Oke, terus berikutnya. Oke, berhenti dulu. Sudah lihat ini ada 3 salib. Saya coba ajak saudara kalau ada istilah orang Batak apa namanya ya, atau kalau istilah saudara kita di agama yang lain, kalau mereka punya Tuhannya, itu ada teratai, saudaraku. Di teratai itu ada beberapa urutan teratai, ditulis namanya di situ, itu nyumbangnya bisa 1M, 3M, 7M.
Jadi teratainya makin tinggi, itu makin tinggi. Nah kalau kita nggak pala sampai 3M lah, saudara-saudaraku. Saudara lihat salib ini, itu ada 3 salib, itu yang paling tinggi itu yang sebelah sana. Jadi kalau orang jalan dari arah Simpang 2, orang bisa lihat gereja kita. Biar kalau orang lihat gereja kita, orang bisa mengingat Tuhan. Amin. Jadi salib itu kira-kira 7 meter panjangnya. Lalu yang di sini itu kira-kira 5 meter. Yang di belakang sana itu kira-kira 5,5 meter. Nah mana tahu Bapak Ibu ada yang mau nyumbang, Pak dari saya salibnya yang paling besar, nggak sampai 1M lah. Yang diperkirakan yang paling besar tuh harganya 4 jutaan aja, sama ongkos pasang nanti mungkin 4,2. Jadi kalau ada yang mau, Pak, saya lah Pak dari saya salib yang besar itu, saudara nanti tinggal lapor aja. Kalau ada 10 orang bagus juga, jadi semua orang akan ingat ada 10 orang di salib yang besar itu. Haleluya. Orangnya udah nggak ada, nanti salibnya tetap ada, sudah tetap dikenang. Jadi mana tahu saudara ingin nyumbang untuk pembuatan salibnya, silakan aja, karena itulah yang sekarang sedang dibangun tower itu, dan itu segera akan dipasang salibnya, karena supaya finishingnya bisa kelihatan, oh ya sudah selesai. Nah ketika ini sudah selesai, kita bangun ke ini, saudaraku, sampai ke lantai 2-nya. Klik lagi berikutnya, klik, coba lihat. Nah inilah yang kita mau kerjakan. Toilet wanita, emergency exit, ruang ibadah anak, nursery room, ruang ibadah utama, altar, receptionist desk, control panel room di situ. Lobby utama itu kalau sudah lihat itu tangga masuk, itu semua yang mau dikerjakan harapannya ya. Toilet pria semuanya diselesaikan. Dan keramiknya karena kita pakai udah ada yang ngasih keramik, jadi tinggal upah tukang dan nanti dilapis dengan ambel, saudaraku ya. Jadi sebenarnya tinggal sedikit lagi sehingga nanti diharapkan Desember kita udah bisa pakai itu, walaupun tetap dengan suasana ibadahnya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kita bersyukur Siantar masih diizinkan ibadah secara langsung, tapi pesta-pesta yang saya tahu sudah diperintahkan pesta-pesta tidak boleh lagi sementara ini, karena penularan COVID itu bukan karena di gereja, karena di pesta. Jemaat-jemaat yang kena COVID itu rata-rata setelah pergi pesta, ke Balige, kemana-mana, pada kena. Semua teman-teman saya akhirnya kena COVID ketika mereka pergi pesta. Jadi agak dikurangin lah pesta-pesta kita. Amin saudara-saudara. Tupaknya aja kasih ya. Yang penting itunya itu saudara-saudaraku. Kasih, minta maaf, ya apa boleh buatlah situasinya memang seperti ini. Karena pesta-pesta kita saya lihat karena udah lama nggak pernah ketemu cipika-cipiki. Ya, dia jadi OTG, orang tanpa gejala. Ya, semua yang belum divaksin segera divaksin. Vaksin itu nggak ada kaitannya dengan antikris, saudaraku. Ya, salah sekali ada orang-orang tertentu mengajarkan itu antikris, katanya. Enggak. Vaksin nggak antikris. Antikris di mana saudara nggak bisa jual, nggak bisa beli satu hari. Jadi vaksinnya bukan antikris, ya harus ingat itu. Oke, ini dan kalau misalnya makin parah nanti lalu tiba-tiba kita dilarang ibadah, ya kita akan kembali ibadah online. Tetapi selama belum dilarang, kita tetap ibadah. Pastikan saudara lihat nomor-nomor rekening ini. Coba kembalikan gambar tadi. Ini kebutuhan kita untuk tahap berikutnya. Klik lagi yang bukan yang tadi berapa masuk minggu lalu. Nah ini dia, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan minggu lalu. Kita harapkan kita tetap bisa memberi, mendukung walaupun dalam suasana seperti ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Akhirnya segala kemuliaan, kebesaran hanya bagimu. Biar maksud abadimu ya Tuhan kami pahami, kami kenal, kami mengalami dan kami hidup di dalam maksud abadimu ya Tuhan. Karena segala sesuatu tanpa maksud abadimu semuanya sia-sia dan tidak ada artinya. Diberkatilah anak-anakmu dengan kebenaran firman-Mu. Kami doakan Indonesia, Pak Jokowi dengan para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, semua pemerintahan dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, Indonesia tetap dalam kendali-Mu, bangsa-bangsa tetap dalam kendali-Mu, gereja tetap dalam kendali-Mu, karena Engkau Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat. Biarlah hidup yang Kau masih berikan, usia yang masih Kau tambahkan, supaya kami bisa jadi berkat, menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah Allah yang sesungguhnya.
Terima kasih, berkati dan kuduskan persembahan yang kami berikan untuk pekerjaan-Mu. Perpuluhan milik Tuhan dikuduskan. Apa yang kami berikan hari ini, Tuhan ingat, berkatilah rumah tangga kami dengan kesehatan, keharmonisan, keturunan kami, anak cucu menantu, Tuhan pelihara dan jaga. Darah Yesus, malaikat Tuhan aku perintahkan, jagai lindungi umat Tuhan. Gereja lokal ini, semua rencana-rencana boleh tergenapi, pembangunan geraha, Tuhan campur tangan. Kami mau pulang, sertai dan tolong kami. Mari terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, urapan dan kuasa Roh Kudus menuntun membawa kita memahami, mengalami dan menghidupi maksud abadinya, sehingga kita berada dalam grand design-nya Allah, berdampak besar untuk bangsa-bangsa. Dalam nama Yesus kami terima kemurahan dan anugerah-Mu sampai Engkau datang ya Tuhan. Nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.